Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan dampak globalisasi yang terjadi di dunia pendidikan Islam. Untuk itu, kita langsung simak saja sesi wawancara yang saya lakukan dengan beberapa narasumber. Selamat sore Kak. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau diwawancara. Boleh perkenalkan nama dan dari jurusan apa? Halo, aku Hanum dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Baik Kak Hanum, di sini aku mau sedikit wawancara tentang dampak globalisasi khususnya yang terjadi di dunia pendidikan. Menurut Kakak, apa dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ke akses pendidikan, terutama di pendidikan Islam? Kalau menurut aku dampak positifnya dari globalisasi dalam pendidikan Islam ini ya tentunya kita bisa lebih luas mengakses informasi, teknologi, bahkan sampai ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Terus juga sekarang tuh kita kalau belajar nggak harus ke kelas terus nih, karena kita bisa menggunakan platform digital kayak e-learning untuk belajar dari jauh. Bahkan bukan untuk sekedar kelas, tapi kita juga bisa diskusi dari situ dengan teman-teman pelajar kita yang ada di mancanegara gitu. Terus kalau untuk dari negatifnya, mungkin karena hal tersebut ada beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai peluang bisnis. Jadi pendidikan di sekolah-sekolah tuh jadi mahal gitu, sehingga susah dijangkau oleh teman-teman kita yang kurang mampu. Terus juga karena akses internet yang luas, akses teknologi yang luas menjadikan kita susah memfilter gitu konten-konten jelek yang masuk. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu hambatan saat kita belajar gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa sih implikasi atau dampak jangka panjang gitu bagi pendidikan Islam? Sebenarnya dari globalisasi ini bagusnya kita jadi siap bersaing gitu, karena akses ilmu pengetahuan yang luas. Tapi tadi perlu diingat juga, kita juga harus pintar-pintar memfilter konten-konten yang masuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, supaya nilai-nilai lokal dan budaya tetap terlestarikan gitu. Terima kasih banyak karena sudah mau diwawancara. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu dan dari jurusan mana? Kenalin, nama aku Nur Naira Salsadira, jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin. Terima kasih kepada Kak Naira. Di sini aku mau sedikit tanya-tanya tentang dampak dari globalisasi khususnya di dunia pendidikan. Menurut Kakak sendiri apa sih yang dimaksud krisis identitas terutama yang terjadi di dunia pendidikan Islam? Menurut aku, krisis identitas terjadi saat banyak anak muda Muslim yang bingung akan arah hidupnya itu seperti apa. Di sisi lain, mereka mempelajari ajaran-ajaran Islam, tetapi di waktu yang sama mereka sering terpapar oleh budaya Barat dari internet, film maupun media sosial. Hal itu tuh yang ngebuat mereka tuh nggak percaya diri gitu buat mencari jati diri mereka itu seperti apa. Lalu untuk dampaknya sendiri, apa yang ditimbulkan gitu dari krisis identitas kepada siswa atau pelajar dan bagaimana cara mengatasinya? Dampaknya bisa dilihat ya dari misalnya menurunnya moral, terus juga akhlak yang kurang atau minus, terus juga kurangnya akan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Ada beberapa cara buat nyelesain masalah ini. Contohnya memperkuat pendidikan karakter Islam, terus juga meneladani akhlak-akhlak yang baik seperti sifat-sifat kenabian, terus juga memperkuat kepercayaan diri. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau diwawancara. Boleh perkenalkan dulu nama dan dari jurusan mana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rahil Islam Danin. Aku dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Salam kenal. Oke Kak Rahil, di sini aku mau wawancara sedikit tentang dampak globalisasi yang terjadi khususnya di dunia pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Kakak apa sih bentuk komersialisasi atau praktek bisnis yang terjadi di dunia pendidikan? Oke. Khususnya pendidikan Islam. Oke, siap.
Untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana bentuk komersialisasi dalam pendidikan Islam? Kalau menurut aku sendiri, bentuk komersialisasi pendidikan Islam itu, jadi pendidikan itu tidak dilihat secara lembaga untuk layanan kepada masyarakat, tetapi dalam tanda kutip dijadikan sebagai barang untuk diperjualbelikan. Terus si lembaga pendidikan ini juga dia tuh kayak apa ya, menghasilkan untung sebesar-besarnya lah gitu. Sekarang kan banyak ya fenomena kayak gitu tuh. Nah, akibatnya mungkin masyarakat itu kadang nggak mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah, yang nggak sekolah sama sekali malahan. Menurut aku kayak gitu sih, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa saja yang bisa jadi faktor utama atau faktor pendorong di komersialisasi di pendidikan Islam itu sendiri? Nah, menurut aku faktor pendorongnya itu yang paling utama ya globalisasi ya, yaitu teknologi yang semakin berkembang. Nah, teknologi semakin berkembang ini menyebabkan lembaga pendidikan juga harus mempunyai fasilitas yang layak juga gitu ya. Nah, akibat dari fasilitas yang layak ini, maka lembaga pendidikan juga membutuhkan dana yang sebesar-besarnya. Nah, akibatnya lembaga pendidikan harus menghasilkan untung lah dalam tanda kutipnya gitu ya, untung untuk menghasilkan fasilitas ini gitu menurut aku. Jadi faktor utamanya adalah teknologi yang semakin berkembang gitu. Oke, pertanyaan terakhir, kan tadi sempat disinggung juga ya dampak, yaitu kurang meratanya pendidikan. Untuk solusinya sendiri menurut kakak bagaimana? Oke, untuk solusinya ya menurut aku harus adanya peran pemerintah terhadap pendidikan ini. Ya harusnya mah pemerintah tuh benar-benar menanggung semua dana pendidikan loh gitu. Maksudnya jangan apa ya, hal-hal yang tidak harusnya didanai oleh pemerintah malah dialihkan ke situ gini. Jadi kayak harusnya mah ke pendidikan aja, jadi meningkatkan kualitas para siswa dan juga mahasiswa juga gitu. Harus adanya peran pemerintah. Dari wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa narasumber, bisa disimpulkan bahwa globalisasi ini membawa dampak yang cukup kompleks bagi kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi, globalisasi ini memudahkan kita untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan, memudahkan kita untuk mengakses dunia pendidikan, bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, bahkan kita bisa mengetahui budaya baik itu budaya lokal maupun budaya mancanegara. Tapi di sisi lain ada dampak negatif atau bahaya yang selalu mengintai. Karena perkembangan teknologi, cepatnya arus informasi, dan juga masifnya penggunaan internet menyebabkan krisis identitas pada pelajar dan komersialisasi yang terjadi di dunia pendidikan Islam. Hal itu bisa menyebabkan kehilangan jati diri, bahkan bisa mengurangi akses pada dunia pendidikan itu sendiri. Sebagai penutup, globalisasi bukanlah suatu hal yang sepenuhnya baik atau buruk, melainkan satu realitas yang harus disikapi dengan bijak. Karena itu dibutuhkan kesadaran, sikap kritis, penanaman nilai-nilai Islam, dan juga peran pemerintah gitu ya, agar tidak kehilangan jati diri dan mampu memanfaatkan peluang dengan maksimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.